Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kami bisa mengudara di 95 FM Radio SKN Al Bayan, menebar keagungan Asmaul Husna yang dipancar luaskan dari Kampung Pasir Hapa, Desa Sirna Galih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, 50 meter belakang Terminal Pasir Hayam. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir di program kajian Kitab Usul Iman bersama Ustadz Faisal Mista MPDI Hafizahullah Ta'ala. Langsung kami siarkan dari studio Radio SKN Al Bayan dan Asmaul Husna TV. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio untuk menyampaikan materi. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Gimana? Alhamdulillah Ustaz, kita kembali berjumpa di pertemuan kajian Kitab Usul Iman Ustaz. Dan sekarang kita sudah masuk Ustaz di pertemuan ke-24 Ustaz. Yang ke-24. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Dan pertemuan ke-24 ini Ustaz, pembahasan apa yang akan disampaikan Ustaz? Melanjutkan yang kemarin, yaitu jenis-jenis syirik besar. Nah, insyaallah. Insyaallah. Nah, para pendengar saudaraku seiman seakidah, para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda bisa menyimak kajian di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan Anda bisa bertanya melalui WhatsApp ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Dan kita langsung saja simak materi yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang tegar di atas sunnah Rasulullah SAW hingga diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Usulul Iman fi Dhail Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh para ulama. Kemarin kita sudah membahas tentang syirik besar, di mana syirik besar adalah mengambil tandingan-tandingan selain Allah, ya, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang dia ibadahi. Kemudian para ulama membagi kesyirikan syirkul akbar ini menjadi 4 bagian. Kita sudah bahas yang pertama, syirik dalam berdoa, di mana mereka orang-orang musyrik berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam niat, di mana ini adalah syiriknya orang-orang munafik i'tiqadi, munafik sejati, ya. Di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang munafik yang niat mereka masuk Islam hanya untuk kepentingan dunia, bahkan semua amal soleh mereka niatkan untuk keselamatan atau maslahat dunia mereka. Dan ini merupakan syirik besar, ya. Dan ini juga Allah katakan mereka tidak akan dapat bagian di akhirat, ya, karena mereka telah meniatkan yaitu semua amalan mereka untuk kepentingan dunia mereka. Allah berfirman, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang-orang yang seperti itu enggak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka, ya. Wa habita ma sana'u fiha. Kemudian Allah katakan Allah hapus amal mereka, wa batilum ma kanu ya'malun, dan amal mereka semua tertolak. Kemudian kita lanjut syirik yang ketiga, jenis yang ketiga dari syirik besar, yaitu qala al-ulama hafizahumullahu ta'ala fi kitabihim Usulul Iman fi Dhail Kitab wa Sunnah. Ats-tsalis, dan jenis yang ketiga yaitu syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan.
Apa yang dimaksud dengan syirik ketaatan ini? Kalau mereka mengatakan, faman ata'al makhlukin, siapa yang mentaati makhluk. Nah, dalam artian ini mentaati makhluk, baik itu pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka agama, ya. Fi tahlili ma harramallah, mentaati sesuatu yang dihalalkan oleh mereka padahal Allah haramkan. Au tahrim, atau mengharamkan ma ahalallahu, apa-apa yang Allah halalkan, ya. Wa ya'taqidu dzalika biqalbihi, dan dia yakini, ya, hal tersebut dalam hati mereka. Jadi dia mentaati seorang pemimpin misalkan, atau mentaati seorang pemuka, ya, pemuka adat, pemuka agama, apapun itu, yang pemuka-pemuka ini menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Lalu orang ini yang mentaati tadi di dalam hatinya meyakini, ya, ay annahu yasughu lahum an yuhallilu wa yuharrimu, artinya dia bolehkan atau hatinya ridho, ya, berkenan apa yang dihalalkan oleh pemuka-pemuka tadi atau yang diharamkan, padahal Allah misalkan mengharamkan apa yang dihalalkan mereka, padahal Allah menghalalkan apa yang mereka haramkan. Dan orang ini ridho. Wa yasuhu lahu wa li ghairihi ta'atu, dan dia pun berkenan untuk mentaati pemuka-pemuka ini. Fi dzalika ma'a ilmihi, padahal dia mengetahui bi annahu mukhalifu lidinil Islam, apa-apa yang dibuat, yang dihalalkan dan diharamkan oleh pemuka-pemuka tadi bertentangan dengan agama Islam. Maka kata para ulama, faqad ittakhadhahum, mereka telah menjadikan arbabam min dunillah, menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Jadi ketika seseorang mentaati pemuka-pemuka yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu dia taati dan dia tahu ini menyelisih syariat Allah, syariat Islam, dan dia ridho dengan ketentuan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka tadi, maka kata para ulama, orang ini telah menjadikan Tuhan selain Allah. Contoh, Allah mengharamkan misalkan kesyirikan. Ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya yang berbuat syirik besar, Allah akan haramkan dia masuk surga. Tiba-tiba misal ada pemimpin atau pemuka, ya, pemuka adat atau pemuka agama atau yang lainnya membolehkan misalkan, enggak apa-apa kita berdoa kepada misalkan meminta kepada penghuni laut, minta saja keamanan, minta supaya ditolak musibah. Gak apa-apa kok, ini halal. Padahal Allah haramkan, karena itu kesyirikan, berdoa kepada selain Allah. Lalu orang-orang yang mendengarnya pun mengikuti. Oh iya, akhirnya mereka pun berdoa. Mereka hakikatnya, kata para ulama, telah menjadikan pemuka ini adalah Tuhan-Tuhan selain Allah dalam permasalahan ini, dalam permasalahan hukum ini, menghalalkan dan mengharamkan. Mengapa ini termasuk syirik besar? Karena hak menghalalkan dan mengharamkan hanya hak Allah. Hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatunya. Karena dia Al-Malik, karena dia yang Maha Raja, karena dia Al-Hakim, Allah yang memiliki hukum. Lahul hukmu, miliknya segala hukum. Ya, Allah menghalalkan, Allah mengharamkan, itu hak Allah dan itu adalah bagian dari syariat Allah dan itu bagian perintah Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Allah misalkan mengharamkan zina, ya. Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan kalian dekati zina, innahu kana fahisha, itu perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan buruk, perbuatan haram. Wasa'a sabila, dan itu jalan yang jelek, jalan yang buruk. Allah haramkan zina. Tiba-tiba misalkan ada seseorang tokoh atau pemuka, pemimpin atau pembesar mengatakan zina enggak apa-apa, halal. Ya, selama sembunyi-sembunyi misalkan enggak apa-apa, halal. Wa iyadzubillah, hati-hati. Lalu ada orang yang mengikutinya, mentaatinya, oh halal, ya sudah, akhirnya dia berzina. Ya, seperti dulu pernah ada kasus
seorang dosen membuat disertasi ya di Jogja kalau nggak salah itu, karena mereka belajar filsafat, membolehkan zina secara sembunyi-sembunyi. Wa'iyadzubillah. Kalau ada orang yang mengikutinya dan mentaati, mengiyakan padahal dia tahu syariat Allah mengharamkan zina, maka orang ini sudah melakukan syirik besar, artinya menjadikan pemimpin atau pemuka-pemuka itu dalam menghalalkan dan mengharamkan. Ya. Kemudian para ulama mengatakan wa asyraka billah, dan dia telah mempersekutukan Allah, dan ini bukan kesyirikan biasa, asyirkal akbar, dia telah mempersekutukan Allah dengan kesyirikan yang sangat besar. Ya. Mana dalil bahwasanya itu merupakan syirik besar? Yaitu dalilnya surat At-Taubah ayat ke-31. Kita lihat surat At-Taubah ayat ke-31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Arbabam min dunillahi wal masiha ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum, mereka ahli kitab itu menjadikan ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, ahli ibadah dari kalangan mereka, arbabam min dunillah, Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Isa putra Maryam sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Isa alaihi salam sebagai Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida, padahal mereka, kata Allah perintahkan hanya menyembah Allah saja, Tuhan yang Esa, Maha Esa, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari kesyirikan mereka. Lihat, dalam ayat ini ya Allah menyebutkan dulu ahli kitab itu menjadikan ulama-ulamanya, rahib-rahibnya Tuhan selain Allah, dan menjadikan Nabi Isa juga Tuhan selain Allah. Nah, kita lihat tafsir ayat ini ya. Qalu, mereka para ulama mengatakan, wa tafsirul ayah alladzi la iskala fihi, dan tafsir ayat ini yang sudah tidak dipermasalahkan lagi, maksudnya apa? Ta'atul ulama wal ubbad fil ma'siyah, ay fi tabdili hukmillah. Artinya mereka mentaati arhab tadi, yaitu ahbar, ulama-ulama mereka, wa arhab, wa ruhban, dan rahib-rahib mereka dalam kemaksiatan. Kemaksiatan apa? Ay fi tabdili hukmillah, mengganti hukum Allah. La du'a'ahum iyyahum, bukan maksudnya mereka menyembah, ulama ini menyembah, ahli ibadah ini enggak. Ya. Kama fassarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, sebagaimana Nabi menjelaskan ayat ini kepada Adi bin Hatim. Lamma sa'alahu, ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kata Adi bin Hatim? Lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami enggak menyembah mereka, kami enggak menyembah ulama kami enggak menyembah ahli ibadah dari kalangan kami. Fadzakara lahu anna ibadatuhu, maka Nabi mengatakan ibadah kepada mereka maksudnya bukan menyembah sujud, ruku kepada mereka atau berdoa kepada mereka, bukan. Tapi kata Rasulullah SAW, kalian beribadah dengan cara ta'atuhum, mentaati mereka fil ma'siyah, yaitu dalam kemaksiatan. Fi tabdili hukmillah, atau maksudnya mengganti hukum Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu,
bukankah mereka ulama-ulama kalian itu, ahli ibadah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian pun setuju dan mengekor saja, mengikuti saja. Wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya. Qala Adi bin Hatim mengatakan, bala, benar ya Rasulullah. Qala fatilka ibadatuhu, maka kata Nabi, inilah ibadah kalian kepada mereka, yaitu syirik dalam ketaatan, mentaati mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, dihasankan oleh Imam Tirmizi, dan juga diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Jadi syirik yang ketiga, syirik ketaatan, dan ini termasuk syirik besar. Maka berhati-hatilah, jangan sampai ketika kita mengikuti, ngefans dengan tokoh tertentu, ya misalkan seseorang tertentu, lalu akhirnya dia pun menghalalkan apa yang Allah haramkan, kita pun ikut ridho, padahal Allah mengharamkannya. Wa iyadzubillah, ini bentuk kesyirikan, dan ini akan menjadi penyesalan kelak bagi orang-orang yang melakukannya di akhirat. Ya, mereka akan menyesal karena mereka telah mentaati pemimpin-pemimpin yang menyesatkan ini, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, yauma tuqallabuhum wujuhuhum, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari orang-orang kafir tersebut dibolak-balikan muka mereka di neraka. Mereka pun mengatakan, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Dulu coba kalau kita hanya mentaati Allah saja, mentaati Rasulnya. Mereka pun mengatakan, Rabbana ya Allah, ata'na sadatana wa kubara'ana. Dulu kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, pemuka-pemuka agama kami, ya, atau pemimpin-pemimpin kami. Fa'adalluna as-sabila, lalu mereka pun menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Menyesal. Ya, maka hati-hati. Jangan fanatik buta sehingga ketika itu bertentangan dengan syariat Islam, akhirnya kita pun membenarkannya. Kemudian yang keempat, mereka para ulama mengatakan syirkul mahabbah. Nah, bentuk kesyirikan yang besar adalah syirik dalam kecintaan. Apa maksudnya? Mereka malah mengatakan wal muradu mahabba, wal murad, dan yang dimaksud dengan syirik dalam cinta, mahabbatul ubudiyah al mustalzimah lil ijlali wat ta'zimi waz zuli wal khudu'i. Maksudnya adalah cinta dalam ibadah, ya, bukan cinta-cinta yang selama ini kita pahami, ya, cinta-cinta monyet lah misalkan, ya. Bukan, ya, seperti orang tua mencintai anak, cinta-cinta kasih sayang. Ini bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah kecintaan dalam penghambaan, dalam ubudiyah, dalam ibadah. Yang konsekuensinya dia akan mengagungkan apa yang dia cintai, membesarkan apa yang dia cintai, dan dia akan merendahkan dirinya di hadapan yang dia cintai. Khudu, penuh kerendahan diri, allati la tambaghi illallah illa lillahi wahdahu la syarikalah. Yang semua itu enggak boleh kita berikan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla, Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, ya. Wa mata sarful abdi hadhil mahabba li ghairillah faqad asyraka bihi asyirkal akbar. Barang siapa yang memalingkan cinta ini kepada selain Allah, yang harusnya dia hanya berikan untuk Allah, maka kata para ulama, orang ini telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan ini termasuk syirkul akbar, syirik yang besar. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 165. Kita lihat, Allah berfirman, A'udzubillahi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia may yattakhidhu andada min dunillah, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah,
yuhibbunahum kahubbillah. Orang ini mencintai hal tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Maka dia jatuh ke dalam kesyirikan dalam kecintaannya. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Padahal kata Allah, orang beriman itu sejatinya hati cintanya terpenuhi semuanya untuk Allah Azza wa Jalla saja. Mahabbahnya. Nah, maka berhati-hatilah. Dan ini pernah Allah beritakan kecintaan ini dilakukan oleh Bani Israel umat Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka menjadikan anak sapi sembahan-sembahan mereka itu Tuhan selain Allah. Mereka jadikan berhala, wasilah untuk sampai kepada Allah, dan mereka sangat mencintai anak sapi ini, sehingga Allah kabarkan wa usyribu fi qulubihimul ijlah, dan Allah jadikan mereka sangat mencintai, sangat dalam cinta mereka dengan berhala tersebut, dengan anak sapi tersebut. Ya. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka disuruh bertaubat, hilangkan rasa cinta dengan anak sapi dengan cara apa? Sembelih sapi. Mereka pun disuruh membunuh diri-diri mereka sendiri. Syariat terdahulu, syar'u man qablana. Ya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah syirik besar, 4 syirik besar yang harus kita jauhi, yaitu berdoa kepada selain Allah atau meminta kepada selain Allah dalam doa. Yang kedua, niat kita hanya untuk dunia, tidak ada akhirat sedikit pun. Yang ketiga, mentaati makhluk dalam rangka merubah hukum Allah. Dan yang keempat, kecintaan yang dahsyat, mencintai makhluk sehingga beribadah kepada makhluk tersebut, mengagungkannya sebagaimana dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Syirik akbar yang disebutkan oleh para ulama. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk bab selanjutnya, an-naw'u tsani min anwa'i syirk, asyirkul asghar, yaitu syirik kecil, ya. Kita sudah membahas syirik besar, jenis-jenisnya, apa itu syirik besar, jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk syirik kecil. Kalau mereka mengatakan wa huwa kullu makana zari'atu ila syirkil akbar wa wasilatu lil wuqu'i fihi aw ma jaa fin nusus tasmiyatuhu syirkan wa lam yasil ila haddil akbar. Dan dia adalah syirik kecil itu apa-apa yang dicegah oleh syariat, jangan sampai jatuh ke dalam syirik besar, ya. Jadi untuk mencegah, ya, karena syirik kecil ini merupakan wasilah lil wuqu'i fihi, bisa jatuh ke dalam syirik besar. Atau syirik kecil ini apa-apa yang datang di dalam nas, baik Al-Quran atau hadis atau sunnah, yang dinamakan syirik tapi tidak sampai kepada derajat syirik besar, ya. Wa huwa yaqau fi hayatil amal wa aqwalil lisan, ya. Dan biasanya syirik kecil ini terjadi di dalam amal kita atau di dalam lisan kita, ya. Wa hukmuhu tahtal masyiah ka hukmi murtakabil kabirah, ya. Dan hukumnya orang yang melakukan kesyirikan kecil di akhirat kelak dia di bawah kehendak Allah. Artinya bisa jadi diampuni dosanya, ya. Tapi bisa jadi Allah hukum. Berbeda dengan syirik besar tadi, ya. Syirik besar kata para ulama, pelakunya, konsekuensinya dia bisa keluar dari agama, dia dihapus semua amalnya, dan konsekuensinya kekal di neraka. Tetapi kalau syirik kecil tidak, ya, seseorang yang melakukan syirik kecil, syirik kecil jangan kita anggap kecil, ya, tetap dia dosa besar, ya. Syirik, namanya syirik dosa besar, walaupun dia tidak sampai pada syirik besar. Nah, di akhirat dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni dia. Kalau tidak, dia dihukum. Jadi dia hukumnya seperti hukum pelaku dosa besar. Sebagaimana pelaku dosa besar kalau nggak bertobat, ya, di akhirat di bawah kehendak Allah, ya. Kemudian wa min amthilatihi mayali. Para ulama memberikan contoh-contoh dari syirik kecil ini. Alif, yang pertama yasirur riya, yaitu
adanya riya ya ketika dia beramal. Riya di sini beda dengan riyanya orang munafik yang kita katakan syirik niat yang pertama. Kalau riyanya orang munafik semua amalnya mereka riya, makanya syiriknya syirik besar, orang munafik sejati. Tetapi syirik kecil di sini ini bukan orang munafik sejati. Dia orang Islam. Ya, orang Islam. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitab, kepada hari akhir, beriman dalam hatinya, meyakini betul. Tapi terkadang ada amalan-amalan dia yang jatuh ke dalam riya, ya. Wa dalilu ma rawahul Imam Ahmad, dan dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang selainnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, yang paling aku takuti dari kalian itu adalah kalian jatuh ke dalam syirik kecil. Qalu, para sahabat mengatakan, bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Maka Rasulullah SAW menjawab, yang dimaksud syirik kecil adalah riya, ya. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah akan berfirman nanti pada hari kiamat, idza jazan nasa bi'amalihim, ketika Allah membalas amalan-amalan hamba-hambanya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian yang riya pergi minta pahala sama orang-orang yang kalian riya tersebut. Jadi kalau ada seseorang beramal, sedekah misalkan, pengen banget didengar atau dilihat oleh gurunya atau dilihat oleh manusia, maka Allah katakan pergi minta pahala sama manusia tersebut. Bisa nggak mereka ngasih pahala? Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Maka perhatikan oleh kalian, kata Rasulullah, apakah mereka yang melakukan perbuatan riya ini akan dapat balasan dari orang yang dia harapkan, ya, riya di saat beramal tersebut? Rugi, ya, dan pasti manusia nggak bisa memberikan balasan, ya. Jadi ini yang pertama, syirik kecil adalah riya, hati-hati, ya. Kemudian contoh yang kedua syirik kecil, qaulu masya Allah wa syi'ta. Ini kehendak Allah dan kehendakmu, maka nggak boleh ini. Karena ini mensejajarkan Allah, kehendak Allah dengan kehendak manusia, ya. Ar-Ruya Abu Daud, diriwayatkan dari Abu Daud fi sunanihi, dalam sunannya, Sunan Abi Daud, anin Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan, jangan kalian katakan ini karena kehendak Allah dan karena kehendak fulan. Walakin qulu masya Allah summa syi'ta, tetapi kalian katakan ini kehendak Allah, kemudian juga dengan izin Allah karena si fulan, ya. Jadi nggak boleh kita misalkan mendapatkan keberhasilan lalu kita katakan, wah ini karena masya Allah wa syi'ta gitu, masya Allah ini kehendak Allah dan kehendakmu. Jangan, tapi kita katakan masya Allah, alhamdulillah Allah menolong kita melalui kamu, ya Allah menolong kita, ya, melalui kamu atau sebab kamu dengan izin Allah, ya tetap katakan, ya. Jangan, wah karena kamu nih kita bisa segalanya. Nah ini hati-hati, jatuh ke dalam kesyirikan kecil nanti, ya. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu qaulu laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, nah ini, ya. Ini adalah termasuk perkataan syirik kecil, ya. Ruwiya Ibnu Abi Hatim fi tafsir an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi ma'na qauli ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Ibnu Abbas, ya, ketika mentafsir firman Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini surat Al-Baqarah ayat ke-22 kalau enggak salah, ya. Maka jangan kalian jadikan sekutu selain Allah padahal kalian tahu. Al-andad, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Huwa syirk akhfa. Yang dimaksud di sini adalah tandingan-tandingan selain Allah, syirik tersembunyi. Min dabibin namal ala safati sauda fi zulmatil lail, ya.
yaitu seperti semut yang sangat kecil, ya, di bebatuan yang hitam di kegelapan malam. Wa huwa antakul, dan dia seperti ucapanmu, wallah wa hayatuka ya fulana wa hayati. Ya. Seperti ucapan kalian, yaitu, dan Allah, demi Allah, hidupmu wahai fulan dan hidupku. Ya. Atau wa qaulu rajuli ashabihi, ucapan seseorang dengan teman-temannya, masya Allah wa syi'ta. Ya. Wa qaulu rajul, atau ucapan seseorang, laullah wa fulan la taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bihi syirik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi ucapan masya Allah wa syi'ta, laullah wa fulan, ini termasuk syirik kecil, maka hati-hati. Dan Ibnu Abbas ketika menafsirkan fala taj'alu lillahi andadan, ya, jangan kalian jadikan sekutu selain Allah, termasuk di dalamnya hati-hati dalam berucap, ya. Karena ketika kita mengatakan wah ini karena engkau nih, sebab engkau nih, nah, kita telah menyandarkan kekuatan, kemenangan kepada orang tersebut. Nah, ini syirik kecil, ya. Tapi katakan alhamdulillah, ucapkan puji Allah azza wa jalla, biiznillah, dengan izin Allah, masya Allah, dengan kehendak Allah, ya, sehingga semuanya terjadi, ya. Qadarullah, sudah Allah tetapkan seperti ini, ya. Baik. Kemudian para ulama mengatakan al-farqu baina syirkil akbar wal asghar, perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Jadi, mengapa para ulama membagi-bagi ini? Ini yang harus kita pahami dulu, ya ikhwah. Karena jangan sampai kita salah dalam menghukumi atau salah memahami nas-nas yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya para ulama bagi-bagi. Yang intinya mau besar atau mau kecil, jangan sampai kita jatuh ke dalamnya, ya. Jangan jatuh ke dalam, karena ini tetap yang nama syirik, dosa besar, ya. Kalau mereka mengatakan baina syirkil akbari wal asghari furuqun adidah, di antara syirik besar dan syirik kecil ada beberapa perbedaan. Ahammuha ma yali, dan yang paling penting adalah apa yang akan dibacakan di bawah ini. Yang pertama, apa perbedaannya? Anna syirkal akbar la yaghfirullahu li sahibihi illa bitaubah. Kata para ulama, syirik besar nggak akan Allah ampuni kecuali dia taubatan nasuha. Sebagaimana dalil yang sudah kita bacakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah nggak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukan Allah dalam surat An-Nisa itu ayat 48. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik tersebut. Wa amal asghar fatahtal masyiah. Adapun syirik kecil, dia kalau dia tidak bertobat di dunia, di akhirat di bawah kehendak Allah. Apa maksud di bawah kehendak Allah? Bisa Allah ampuni, mungkin ada amalan yang besar, amalan tauhid dia, keikhlasan dia yang mengampuni banyak kesalahannya, ya. Kemudian yang kedua, ana syirkal akbar, syirik besar itu muhabitu li jami'il a'mal. Syirik besar menghapus semua amalnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, kata dalam surat Al-Furqan itu, ya. Dan amalan-amalan orang yang mempersekutukan Allah itu akan Allah tampilkan kepada mereka. Kemudian Allah jadikan debu yang berterbangan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kata Allah. La yahbatanna 'amaluk. Dalam surah Az-Zumar itu. Kalau engkau melakukan perbuatan syirik, Allah akan hapus semua amalmu, ya. Wa amal asghar, adapun syirik kecil, fala yahbitu illa al-amal alladhi qarana. Tidak menghapus amal semuanya, ya, kecuali amal yang dia lakukan kesyirikan dalam hal tersebut. Riya, ya. Karena ketika dia riya dalam sholatnya dihapus sama Allah, amalan sholatnya. Tapi mungkin dia hari itu ada sedekah, ada bakti kepada orang tua, ada amal-amalan yang lain, ada tasbih yang mungkin amalan-amalan yang lain itu ikhlas, maka tidak dihapusi Allah, ya. Tapi ketika dia riya pada satu perbuatan, maka perbuatan tersebut yang dihapus Allah. Ini perbedaannya. Yang kedua. Yang ketiga, ana syirkal akbar, syirik besar itu mukhrijul li sahibi min millatil Islam, ya, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Maka hati-hati.
Wa amma syirkul asghar fala yukhrijuhu minha. Adapun syirik kecil tidak keluar dari Islam, dia tetap muslim ya. Tapi muslim yang fasik, muslim yang melakukan maksiat, muslim yang jatuh ke dalam perbuatan riya, misalkan perbuatan syirik. Tapi kalau dia misalkan syirik besar seperti tadi, menyembah selain Allah, menyembah patung, berkurban kepada selain Allah, kemudian setelah datang hujjah kepadanya, sudah tidak ada lagi penghalang-penghalangnya dan syarat-syaratnya terpenuhi, dia mengetahui itu, dia sadar, dia tidak dipaksa, misalkan dia tahu bahwasanya Tuhan itu harusnya hanya menyembah Allah saja, tapi dia tetap kekal menyembah selain Allah, orang ini bisa keluar dari Islam ya, sebagaimana itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang keempat, perbedaan syirik besar dan syirik kecil, anna syirkal akbari sahibuhu khalidun finnar. Ini ancaman yang sangat berat ya. Pelaku syirik besar, Allah ancam dia kekal di neraka ya. Wa muharramatun alaihil jannah, wa muharramatun alaihil jannah, dan dia ya diharamkan masuk surga. Sebagaimana surah Al-Maidah Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan dia masuk surga. Wa amal asghar fakaghairihi. Adapun syirik kecil maka sama seperti yang lainnya atau dosa-dosa yang lainnya. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang lainnya, dia tidak kekal di neraka. Selama dia muslim, dia beriman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebesar apapun dosanya, selama enggak syirik besar dia, syirik kecil, maka dia tidak akan kekal di neraka, dia akan diampuni Allah Azza wa Jalla di akhirat, walaupun misalkan dia disiksa dulu di neraka Jahannam. Baik, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang bisa kami sampaikan yang sedikit ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fadhal Kang. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan, untuk selanjutnya kami mengundang Anda berinteraksi bersama. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor 085624619995. Sekali lagi di 085624619995. Nah Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Pertanyaan pertama, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz, apakah termasuk syirik dalam ibadah jika seseorang mentaati guru atau ustadz yang menghalalkan apa yang dilarang Allah Ustaz? Misalnya contohnya dalam perkara musik Ustaz, para ulama berpendapat bahwa tentang keharaman musik, namun dia menghalalkan musik karena ada satu yang berpendapat bahwa itu tidak haram dan dijadikan dalil. Apakah itu termasuk yang pembahasan yang tadi Ustaz? Baik, yang pertama, syirik dalam ketaatan ini adalah sesuatu yang tidak ada lagi khilaf para ulama dalam masalah itu ya. Nah, Ustaz. Sesuatu yang sudah qat'i, sesuatu yang sudah diketahui secara dururi, dan ini ijma' para ulama. Nah, Ustaz. Dan ini diketahui oleh orang-orang awam juga tentang hukumnya. Adapun permasalahan yang fihi qaul, ada beberapa pendapat para ulama ya. Walaupun ya pendapat ini lemah, tetapi yang menyampaikan pendapat ini juga termasuk ulama. Nah, karena bahkan ini para ulama menganggap ini salah satu mazhab ya, mazhab zahiri ya, dari yang disebutkan oleh Ibnu Hazm ya, beliau yang menganggap bahwasanya dalil tentang pengharapan alat-alat musik tersebut lemah, dan ini ijtihad beliau. Nah, sehingga ada beberapa orang yang belajar yang mengikuti pendapat tersebut. Ya. Maka wallahu taala alam, ini tidak termasuk syirik ketaatan karena di sana masih ada qaul para ulama ya. Yang dimaksud ketaatan adalah syirik dalam ketaatan tadi sesuatu yang sudah halal, yang jelas kehalalannya,
secara dalil, secara ijma dan para ulama dan orang-orang awam pun secara dururi, maksudnya secara dururi dia tahu ini halal, ini haram ya. Tapi masalah-masalah yang fihi tafsil, yang butuh perincian, butuh ilmu hadis ya. Karena mendhaifkan hadis, mengerojihkan hadis itu butuh ilmu yang tidak bisa orang awam ikut. Dan itu adalah ininya para ulama. Walaupun yang rojih yang paling kuat dan bahkan ditetapkan ijma juga tentang pengharaman alat musik ya, hadis tersebut. Bahkan hadis tersebut diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ya kalau nggak salah ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yakununa min ummati ya, akan ada nanti umatku atau satati ummati atau akan datang umatku ya, yastahiluna al-hira wal harira wal ma'azif ya, wal khamra wal ma'azif. Mereka akan menghalalkan hira, perzinahan, wal harira, sutra, khamra, hamr wal ma'azif, dan juga alat-alat musik. Artinya mafhum mukhalafahnya artinya hal ini adalah haram. Mengapa kata Nabi mereka akan menghalalkan? Tapi Al-Imam Ibn Hazm ya rahimahullah mengatakan pendapat atau riwayat ini lemah. Jadi di sini ada syubhat, ada iskal, ya, ada perlu perincian. Sehingga ada orang yang mengikuti pendapat Ibn Hazm misalkan. Kalau Ibn Hazmnya itu ijtihad beliau dan beliau termasuk ulama besar ya. Akan tetapi yang lainnya ini yang mengikuti kalau dia memang berilmu ya mudah-mudahan tidak jatuh ke dalam perbuatan syirkut ta'ah yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz atas pencerahan dan jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali kami mengundang Anda yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 24619995. Nah Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Fadal Kang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ria merupakan sesuatu yang sulit dideteksi Ustaz. Kadang dalam sudut pandang kita itu nggak ria Ustaz, tapi dari sudut pandang orang ternyata kita dianggap ria. Lalu bagaimana Ustaz? Apakah yang seperti ini bisa menghancurkan seluruh amalan kita Ustaz? Demikian pertanyaannya. Baik, ketika Anda takut sudut pandang orang, inilah ria. Maka hati-hati. Ya, ria itu ya itu, takut sudut pandang orang, takut dikomentari orang. Ya, takut nanti orang bilang seperti ini, takut orang cela atau orang anggap kurang, enggak. Orang yang beramal karena Allah, dia sudah gak peduli lagi itu. Gak peduli celaan manusia, gak peduli komentar manusia. Mau manusia memuji, itu tidak menambah kesenangan dia dalam beribadah. Mau manusia mencela, itu tidak mengurangi semangat dia dalam ibadah. Jadi yang bisa menilai ria atau tidak itu Anda memang. Nah, kita, bukan orang. Maka jangan kita takut komentar orang. Saat kita takut dikomentari orang, saat itulah benih-benih ria itu sudah ada. Ya. Maka hindari hal tersebut dan tetap semangat. Ketika kita mau beribadah lalu kita takut ria, itu adalah ria. Maksudnya begini, saya mau sedekah nih. Nanti saya dibilang orang ria. Nah, ini hakikatnya kita sudah ada ria dalamnya. Bagaimana caranya? Bismillah, sedekah. Mau orang bilang ria, mau orang enggak bilang ria, ya Allah, aku sedekah karena perintahmu ya Allah, ingin mendapatkan balasan darimu. Udah bismillah sedekah. Ya, saat kita lawan itu, kita amalkan, berarti terbukti kita karena Allah ya. Apalagi kalau istiqomah. Ini menunjukkan dia beribadah bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi lillahi azza wa jalla. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Satu lagi ada yang bertanya Ustaz. Nah, fadhal terakhir. Kita bacakan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum belajar tauhid, ana pernah melakukan syirik seperti mendatangi candi, kubur orang soleh, bahkan dukun untuk menanyakan barang yang hilang. Bagaimana cara bertaubatnya Ustadz agar Allah Al-Ghafur mengampuni dosa syirik ana dari hamba Allah? Barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu fikum. Yassarallahu umurakum ya.
Hadanallahu wa iyyakum. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada antum ya, yang alhamdulillah belajar iman, belajar tauhid sehingga menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan terdahulu. Nah, bertobat dari perbuatan dosa. Dosa apapun itu, yang pertama adalah kita harus taubatan nasuha, taubat yang murni. Apa maksud taubat yang murni? Yang pertama, kita taubat itu bukan karena apa-apa, bukan karena pengen popularitas, bukan juga karena takut nanti berkurang kedudukan kita dan yang lain, bukan. Tapi murni taubat karena Allah, dan konsekuensinya apapun itu bertobat, berhenti dari dosa. Kemudian di antara syarat bertobat itu kita harus menyesal. Kita harus menyesal atas perbuatan dosa kita. Kemudian yang kedua, tidak mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga, cari lingkungan yang baik. Setelah itu menuntut ilmu dan beramal-amal yang baik. Karena Allah berfirman, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Karena perbuatan-perbuatan baik ini akan menggugurkan semua perbuatan buruk kita terdahulu. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, wa atbi'il hasanah sayyi'ah tamhuha. Dan ikuti perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik, dan perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Itulah cara kita bertobat dari semua dosa, termasuk perbuatan dosa syirik. Ya. Maka di antara bertobat dari perbuatan syirik tersebut, yaitu engkau semangat menuntut ilmu, belajar tentang iman, belajar tentang tauhid. Sebagaimana dulu kita tidak tahu, jahil, kita lawan dengan ilmu. Ya. Kita lawan dengan belajar, kita lawan dengan membaca, memahami ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah SAW, dan mengamalkannya. Dulu kita gak dapat ilmu, kita jahil, kita hanya ikut-ikutan orang, ikut kata orang, ikut nasihat orang. Kata orang, kamu kalau mau begini datang ke dukun ini, datang ke dukun ini, datang ke gunung ini, datang ke kuburan ini supaya hajatmu terpenuhi. Dulu kita gak tahu ilmunya. Sekarang kita semangat belajar tauhid, sehingga kalau ada orang nyaranin lagi, katakan tidak. Ada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Segala sesuatunya aku serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang sudah berilmu, maka dia akan mendapatkan cahaya, dan dia tidak mudah lagi ikut-ikutan kebanyakan orang. Wallahu ta'ala alam. Hadza minni wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.